Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang taubatnya keturunan iblis yang hidup sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia juga kerap mencela cara dakwah para nabi terdahulu. Kisah ini berasal dari riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip dari buku Berbuat Dosa Tapi Masuk Surga karya Muhammad Akram. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat di Gunung Tihamah, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua sambil memegang tongkat. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Aku Hamah bin Hashim bin Luqais bin Iblis." Setelah mendengarkan namanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Engkau dan iblis berjarak hanya 2 keturunan. Berapa lama waktu yang engkau lalui antara 2 jarak itu?" Hamah menjawab, "Ya Rasulullah, usia dunia ini hampir punah, kecuali tinggal sedikit lagi saja. Pada malam ketika Qabil membunuh Habil, aku masih anak-anak. Meskipun demikian, aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkawinan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Kemudian Hamah pun berkata, "Ya Rasulullah, janganlah engkau sebutkan hal itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertaubat kepada Allah SWT." Hamah melanjutkan, "Ya Rasulullah, aku pernah bersama Nabi Nuh alaihissalam di masjidnya dan bersama beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Dan aku juga mencela cara beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya, sehingga dia pun menangis, dan aku juga turut menangis. Aku juga termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu, dan aku berlindung kepada Allah SWT agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Ya Rasulullah, aku juga mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, 'Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Qabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu taubatku masih dapat diterima?' Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menjawab, 'Wahai Hamah, berhasratlah terhadap kebaikan dan lakukanlah kebaikan sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah SWT kepadaku, dan tidak ada seorang hamba pun yang bertaubat kepada Allah SWT, melainkan Allah SWT akan menerima taubatnya. Oleh karena itu, ambil air wudhu dan bersujudlah 2 kali. Hamah pun langsung melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepadanya, "Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya taubat bagimu sudah turun dari langit." Namun Hamah tetap senantiasa dalam keadaan sujud kepada Allah SWT. Hamah juga menceritakan bahwa ia pernah bersama Nabi Hud alaihissalam dan bersama mereka yang beriman kepadanya. Ia juga mengatakan sering bertemu Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Selain itu ia bertemu Nabi Ilyas alaihissalam di lembah. Ia juga bertemu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam mengajarkan Taurat kepadanya. Ketika bertemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa berpesan kepada Hamah, "Jika engkau sempat bertemu Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya." Kemudian ketika ia bertemu Nabi Isa alaihissalam, ia pun menyampaikan salam Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berpesan kepada Hamah, "Jika engkau bertemu Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah salamku kepadanya." Setelah mendengar perkataan Hamah yang bertemu dengan para nabi terdahulu dan pesan ucapan salam dari Nabi Isa alaihissalam yang disampaikan Hamah, Rasulullah SAW kemudian memandang ke arah yang jauh. Kemudian Rasulullah SAW menangis dan berkata salam atas Nabi Isa alaihissalam, "Selagi dunia masih ada, dan salam atasmu, wahai Hamah, di atas amanah yang telah engkau sampaikan kepadaku." Kemudian Hamah pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam kepadaku, yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat." Kemudian Rasulullah SAW pun membacakan kepadanya surah Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas.
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa ia tidak tahu apakah Hamah keturunan iblis yang bertobat itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Karena ketika ucapan terakhir dari Rasulullah SAW kepada Hamah adalah menanyakan apa yang ia butuhkan setelah itu. Rasulullah SAW tidak berbicara apa-apa lagi sampai mereka berpisah. Kisah ini menyampaikan kepada kita bahwa para nabi dan rasul memiliki tugas yang sama, yaitu menyampaikan risalah dari Allah SWT dan mengajak umat manusia agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kisah ini juga menyampaikan kepada kita bahwa para nabi dan rasul juga memiliki satu mukjizat yang sama, yaitu mereka mengetahui siapa yang akan menjadi nabi setelah masa kenabian mereka, yakni ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan salam kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Hamah, keturunan iblis yang telah bertaubat. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang beranak pinak. Namun makhluk ciptaan Allah SWT lainnya, yakni iblis, ternyata juga beranak pinak. Allah SWT telah menggambarkan iblis memiliki keturunan seperti halnya manusia. Allah SWT berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu?" Quran Surah Al-Kahfi 50. Iblis sama halnya dengan manusia. Mereka juga membutuhkan asupan makanan dan minuman, sedangkan malaikat tidak berkembang biak, tidak makan dan minum. Hal ini membuktikan bahwa iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Walaupun dahulu sebelum dilaknat oleh Allah SWT dan masih menyandang gelar sebagai imam para malaikat yang bernama Azazil, namun pada dasarnya iblis adalah golongan dari bangsa jin yang diciptakan dari api, sedangkan para malaikat diciptakan dari cahaya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Di dalam kitab Saba Al-Kutub Al-Mufidah disusun oleh Al-Sayyid Alamah Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman As-Sakaf Al-Maki, dikatakan bahwa bangsa jin makan, minum, menikah, dan melahirkan. Perbandingan ketika beranak 9:1. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak, kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, Ibnu Jarir, Al-Hakim, dan Ibnu Abi Hatim. Jika melihat perbandingannya, tentu jumlah jin lebih banyak daripada manusia. Dan dalam penjelasan lain, juga dijelaskan bahwa iblis atau jin berkembang biak dengan cara berbeda. Walaupun keduanya termasuk dalam golongan bangsa jin yang diciptakan dari api. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika iblis diturunkan ke bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberikan 1 telur. Jadi semua setan yang ada di bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci mengenai cara iblis bertelur terdapat dalam kitab Al-Jami' li Ahkam, tafsir Imam Al-Qurtubi, yang mengatakan, sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal mula keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya. Dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kirinya. Maka keluarlah setiap hari 10 telur. Dan dari setiap telur keluar 70 setan laki-laki dan setan perempuan. Lalu di manakah iblis dan keturunannya berada? Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan untuk menjadi istananya. Iblis memilih lautan karena wilayah lautan yang luas. Pembuktian lautan sebagai istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan
bahwa iblis memiliki banyak tentara dan memilih lautan sebagai istananya. Singgasana iblis yang berada di tengah lautan pun telah Rasulullah SAW abadikan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Apakah yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular," jawab Ibnu Sayyad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Hadis riwayat Ahmad. Itulah sepenggal kisah tentang taubatnya salah satu keturunan iblis dan juga cara iblis untuk memiliki keturunan. Sobat seiman, dalam kisah yang baru saja kita bahas, kita sudah mengetahui bahwa Hamzah bin Hashim bin Luqais bin Iblis adalah salah satu dari anak cucu keturunan iblis yang bertaubat, dan taubatnya pun diterima oleh Allah SWT melalui perantara Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Hamah bin Iblis pun menjadi hamba Allah yang taat. Hamah bin Iblis banyak menimba ilmu agama yang langsung didapatkannya dari para nabi terdahulu. Hal itu dikarenakan setiap era kenabian, ia selalu menemui para nabi terdahulu untuk belajar ilmu agama. Bahkan Hamah bin Iblis pun belajar kitab Taurat langsung dari Nabi Musa alaihissalam dan belajar tentang Al-Quran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Pada kisah sebelumnya, kita juga sudah mengetahui bagaimana iblis menikah hingga memiliki keturunan dan cara iblis memiliki keturunan. Namun yang perlu untuk kita ketahui selanjutnya adalah bahwa anak cucu keturunan iblis bukanlah hanya Hamah saja. Namun ada beberapa lagi anak cucu keturunan iblis yang masih tetap setia untuk membantu kakek mereka, yakni iblis laknatullah, untuk melancarkan aksinya menyesatkan umat manusia. Sobat seiman, sebelum kita sampai kepada pembahasan tentang anak cucu keturunan iblis laknatullah, ada baiknya jika kita kembali dulu ke belakang untuk mengingat kembali kisah iblis, sehingga menjadi lengkaplah duduk perkara kisah tentang iblis laknatullah. Dalam kitab Mafatih Al-Ghaib, Syekh Al-Fakir Al-Razi dikatakan, jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, iblis adalah pribadi yang tekun beribadah. Bahkan ibadahnya melampaui para malaikat. Itulah mengapa para ulama sering mengingatkan agar jangan puas dan sombong dengan amal ibadah zikir dan ilmu yang kita miliki. Karena sesungguhnya dahulu iblis lebih tekun ibadahnya, lebih banyak amalannya, dan lebih tinggi ilmunya dibandingkan umat manusia. Bukan hanya dalam bidang ilmu agama dan amal soleh saja yang dikuasai oleh iblis, bahkan segala cabang ilmu, termasuk ilmu dunia pun iblis kuasai. Almarhum Syekh Ali Jaber pernah menyampaikan bahwa iblis lebih pintar dari profesor, yang berarti ilmu seorang profesor yang bergelar guru besar pun masih di bawah iblis. Hal ini sangat masuk akal, dikarenakan iblis bukan hanya menjerumuskan manusia dari kelalaian beribadah saja, tetapi juga melalui segala sisi, termasuk keilmuan duniawi. Iri hati dan kesombongan yang membuat iblis menjadi makhluk Allah yang terkutuk. Karena ketika para malaikat diperintahkan Allah SWT untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, seluruh malaikat dengan penuh kerendahan hati melaksanakan perintah sujud tersebut. Sedangkan iblis yang dulunya bernama Azazil yang menjadi pemimpin para malaikat, ketika itu malah menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pembangkangan Azazil yang sekarang bergelar iblis laknatullah dikarenakan iblis merasa lebih mulia dari Nabi Adam alaihissalam, karena ia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam hanya dari tanah. Karena arogansi dan pembangkangannya itulah iblis diusir dari surga. Ia mendapat laknat dari Allah SWT selama-lamanya hingga hari kiamat. Dan inilah kisah awal Azazil yang dikutuk menjadi iblis laknatullah dan diusir dari surga. Mulai saat itulah iblis secara terang-terangan menyatakan permusuhannya kepada Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya. Bahkan menurut sebagian ulama, kebencian iblis kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam jauh lebih besar daripada kebencian kepada Nabi Adam alaihissalam sendiri. Kebencian iblis kepada anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam lebih besar dibandingkan kepada Nabi Adam alaihissalam sendiri, dikarenakan setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam, Allah SWT mengutus 124.000 nabi dan 315 rasul untuk mengajak umat manusia yang berstatus sebagai anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam agar tidak terjerat tipu daya iblis dan hanya menyembah Allah SWT dengan beribadah dan berbuat amal kebaikan.
Di dalam hadis Imam Ahmad, Abu Umamah berkata, "Aku bertanya, ya Rasulullah, ada berapakah jumlah nabi?" Rasulullah SAW bersabda, "Nabi ada 124.000, dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315 rasul. Mereka sangat banyak." Hadis riwayat Ahmad. Setelah masa kenabian telah selesai, perjuangan para nabi untuk mengajak umat manusia, anak cucu, keturunan Nabi Adam alaihissalam untuk menyembah dan taat kepada Allah SWT ternyata belum berhenti. Masih ada para ulama, para wali Allah, dan para ustadz dan da'i untuk melanjutkan dakwah para nabi. Hal ini membuat iblis semakin geram. Dan yang paling parah lagi adalah ketika anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam sudah bertahun-tahun terjerumus ke dalam dosa. Ketika ia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah SWT, maka segala dosa yang pernah dilakukannya dihapuskan dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Sehingga sia-sialah usahanya selama ini menjerumuskan keturunan Nabi Adam alaihissalam ke dalam dosa dan maksiat. Inilah alasan mengapa iblis lebih benci kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam daripada kepada Nabi Adam alaihissalam sendiri. Hamah bin Iblis adalah salah satu keturunan iblis yang berkhianat kepada kakeknya dan memutuskan untuk kembali menjadi hamba Allah yang taat setelah mendapatkan ilmu dan nasihat dari para nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad SAW. Namun seorang pakar tafsir terkemuka, Imam Mujahid, sebagaimana dikutip Syekh Abdul Raif Al-Munawi, menyebutkan bahwa iblis memiliki keturunan dan prajurit yang terstruktur dan mereka bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan kepada mereka. Inilah anak cucu keturunan iblis yang setia kepada kakek mereka, bukan seperti Hamzah bin Iblis yang berkhianat. Keturunan iblis yang setia itu adalah: pertama, Al-Syabru bin Iblis. Ia memiliki tugas yang berurusan dengan segala bentuk cobaan yang menimpa manusia. Setiap kali manusia mendapatkan cobaan, Al-Syabru akan membuatnya tidak sabar menerimanya. Segala ekspresi berlebih dikala mengalami musibah, seperti menangis histeris, depresi, mengamuk, dan tradisi jahiliyah lainnya, sangat berhubungan dengan pengaruh Al-Syabru bin Iblis. Kedua, Al-A'war bin Iblis. Ia bertugas di bidang tindak asusila. Cucu iblis inilah yang mengajak manusia melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis. Al-A'war mampu memberikan hasrat yang tinggi di bagian kemaluan pria dan wanita untuk menumbuhkan gairah melakukan hubungan terlarang. Ketiga, Al-Saud bin Iblis. Inilah mungkin cucu iblis yang paling berhasil di bidangnya. Cucu iblis yang satu ini bekerja di bagian pemberitaan. Ia berperan meracuni sebuah berita dengan penuh kedustaan. Maraknya penyebaran isu-isu yang tidak jelas dasar kebenarannya merupakan andil besar dari cucu iblis yang satu ini. Keempat, Al-Dasim bin Iblis. Ia berperan menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Pengaruhnya akan semakin cepat menjalar jika suami hendak memasuki rumah tanpa terlebih dahulu mengucapkan bismillah dan salam terhadap keluarga yang ada di rumah atau tidak dalam kondisi berzikir. Kelima, Al-Zalanbur bin Iblis. Ia selalu standby di pasar-pasar. Cucu iblis satu ini yang membuat para pebisnis di pasar rentan melakukan tindakan penipuan dan kecurangan dalam transaksi. Janji-janji palsu pedagang terhadap konsumen merupakan tipu daya dari iblis ini. Keenam, Al-Walhan bin Iblis. Keturunan iblis satu ini bertugas mengganggu urusan bersuci manusia. Setiap manusia dibuatnya selalu ragu-ragu dan was-was saat berwudu, mandi, atau aktivitas toharoh lainnya. Al-Walhan juga mempengaruhi manusia untuk menggunakan air secara berlebihan. Ketujuh, Al-Hanzab bin Iblis. Keturunan iblis yang satu ini secara khusus mengganggu ibadah sholatnya manusia. Anak cucu Nabi Adam alaihissalam dibuatnya malas sholat, melanggar etika sholat, melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat hingga tidak khusyuk saat sholat. Nama anak cucu keturunan iblis beserta tugas mereka ini tertulis dalam kitab Faid Al-Qadir karya Syekh Abdul Rauf Al-Manawi. Lantas sebelum bertobat dan bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam dan para nabi lainnya, apakah tugas dari Hamah bin Iblis? Hamah pernah mengatakan langsung kepada Rasulullah SAW bahwa pada malam ketika Qabil membunuh Habil, Hamah masih anak-anak. Meskipun demikian, dia sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkawinan. Dan inilah dulunya tugas dari Hamah bin Iblis yang diberikan oleh kakeknya, yakni Iblis laknatullah.
Wallahu alam. Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.